Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas terkait dengan tanjim kepada ahli ilmu dan kepada ilmu. Ya, kemarin itu kita sudah membahas tanjim kepada ustazi atau ustazuna, syaikhuna, yaitu kepada guru kita, kepada guru-guru kita. Ini ada perbedaan luar biasa ya antara yang sebenarnya, makna sebenarnya dengan di Indonesia pada umumnya. Ustadz itu sebenarnya panggilan kepada orang, khusus kepada guru yang memiliki keilmuan tinggi dalam hal agama. Itu sebutnya ustadz. Ya, sebutnya ustadz. Ya, di Al-Hajar ustadz itu sama dengan doktor. Ya, ustadz. Nah, tapi di kita semua orang bisa disebut ustadz. Asal pakai udang-udang sedikit saja, ustadz. Nggak jelas padahal ilmunya ngambilnya di mana. Nah, ini yang harus kita reposisi kembali kata ini. Ya. Nah, ini kemarin itu kita sudah ngebahas kalau kita ingin punya anak seorang ulama, kita sebaiknya, seyogianya, seharusnya ya kita mendatangi fuqaha yang terasing. Apa itu fuqaha yang terasing? Yaitu para ahli fikih, para alim ulama yang ada di kampung-kampung, yang tidak dilihat, yang tidak terlihat. Itu banyak, Ibu Bapak. Banyak, ilmu mereka itu luar biasa dibandingkan dengan ilmu-ilmu yang kita lihat di YouTube, orang-orang yang jujur saja bahkan tidak jelas. Ya, sekarang kita itu aneh, ya, ustadz di kampung, ya, itu tidak populer. Orang-orang justru malah mencari ilmu kepada orang-orang yang sama-sama baru belajar. Apa maksudnya orang yang sama-sama baru belajar? Yaitu orang yang baru mu'alaf sedikit, baru mu'alaf yang dia juga sedang mencari ilmu Islam, ya, malah ramai-ramai didatangi untuk diambil ilmunya. Tetapi secara bersamaan dia mengabaikan ilmu orang-orang yang ilmunya luar biasa sebenarnya, sanad keilmuan. Memang kita tidak pungkiri bahwa ustadz-ustadz kampung ini pedagogiknya kurang mantap. Ya. Kenapa? Karena memang jauh interaksi dengan teknologi dan sebagainya, gitu ya. Tetapi dengan begitu bukan berarti kita mengabaikan mereka. Saya rasa ibu bapak di Indonesia ini pasti memiliki guru-guru kita yang dulu, yang sudah mengajarkan kita 1 atau 2 huruf, walaupun sedikit. Nah, di bulan Ramadan ini datangi mereka. Kata Syekh Jarnauji, barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi alim ulama, maka datangilah fuqaha-fuqaha asing itu yang ada di suduril qara, yang ada di pojok-pojok kampung. Datangi mereka yang terasing, yang tidak diperhatikan oleh umat. Ya, salinin mereka. Kalau kata orang tua saya itu gini, ya kamu kalau udah jadi orang, ya udah jadi orang berarti dulu bukan orang kali ya. Kalau udah jadi orang, kamu datengin guru-guru kamu. Saya tuh punya guru namanya, waktu saya kecil ya, waktu saya dititipin sama almarhum ibu saya, ada namanya Ustadz Ahmad. Dan satu lagi ada yang namanya Haji Usuk. Ya, nah itu mereka datengin. Ya, saya datengin, salinin, kasih sarung, dan sebagainya. Nah, jadi kita harus datengin para fuqaha-fuqaha, kita harus datengin para guru-guru kita, ya. Kenapa? Dengan harapan tadi, barang siapa yang menginginkan anaknya menjadi ulama, maka datangilah fuqaha-fuqaha atau guru-guru yang terasing, guru-guru yang tidak dilihat. Apalagi zaman sekarang, ya, manusia berlomba-lomba mencari sensasi tapi tanpa ilmu. Makanya ustadz-ustadz yang aneh-aneh, yang mengaku ustadz, yang ilmunya tidak jelas, itu lebih populer dibandingkan dengan ustadz-ustadz kita yang ilmunya luar biasa sebenarnya. Nah, atau bahkan lebih populer mu'alaf yang baru kemarin masuk Islam,
ya, karena dia berbeda dari yang lain, misalkan gitu ya, dari etnisnya dan sebagainya, itu yang lebih dicari dibandingkan dengan orang-orang yang ilmunya lebih daripada itu. Nah, walaupun anak kita tidak menjadi ulama, kata Syekh Jarnuji dalam kitab itu, ya, tapi dipastikan cucu kita akan jadi ulama. Nah, itu ya, itu luar biasa. Jadi nggak ada yang rugi. Jadi nggak ada yang rugi. Yang berikutnya, sebenarnya kita ini adalah budak. Kita ini adalah hamba sahaya menurut ini, apa namanya, menurut Imam Ali. Nah ini, menurut Imam Ali, ana abduman alamani. Aku adalah hamba sahaya dari seorang guruku, seorang ulama, harpan wahidan yang telah mengajari aku satu huruf. Insya'a ba'a, dia boleh saja menjualku, ba'a, membeliku, ya. Wa insya'a staroko wa insya'a a'tak. Atau dia bisa saja mendiamanku atau membebaskanku. Ya. Nah ini luar biasa. Ini luar biasa ya, kita harus menghargai guru-guru kita. Ini memang luar biasa, ya. Ini memang luar biasa pemahaman Islam. Hanya ada dalam Islam. Hanya ada dalam Islam. Ya. Yang berikutnya juga disebutkan adab kita terhadap guru. Apa itu? Jangan berjalan di depannya, jangan menduduki tempat guru kita biasa duduk, gitu kan ya. Jangan memulai pembicaraan tanpa izinnya, jangan menyela pembicaraannya, itu jangan bertanya yang membuat guru kita bosan dan sebagainya. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Nah, yang berikutnya adalah wa min tauqirihi, dan bagian dari menghormatinya atau mentakjiminya. Atau di antara bentuk kita dalam menghormati guru-guru kita, yaitu tauqiru auladihi wa man yata'allaqu bihi, dan kita menghormati anak-anaknya. Auladihi itu jamak dari walad, yaitu anak. Jadi salah satu bentuk kita menghormati atau menghormati guru-guru kita adalah dengan menghormati anak-anaknya. Wa man ta'allaqu bihi, dan siapa saja yang bermain atau punya ikatan, ya. Ini alaqah. Dan siapa saja yang memiliki ikatan dengan guru kita, itu harus kita hargai. Nah, ini sebenarnya buku panduan ini luar biasa. Ibu bapak nggak usah capek-capek. Ibu bapak nggak usah capek-capek menuntut ilmu. Kalau ibu bapak menggunakan metode ini, dan anak-anak kita juga menggunakan metode ini, insya Allah itu ilmu akan datang sendiri. Yang tadinya 1000 kali harus menghafal agar bisa ilmu-ilmu tertentu, cukup 1 kali itu sudah bisa. Inilah yang dimaksud kalau dalam assessment center itu kita, ya, assessment center itu dipakai oleh tentara Jerman, assessment center itu dipakai oleh Amerika, assessment center itu dipakai oleh PNS, dan semua perusahaan-perusahaan besar sekarang assessment center itu dipakai. Mereka ada mengatakan bahwa ada satu kekuatan besar yang tidak bisa diukur, yang tidak bisa diselidiki. Kekuatan besar ini ada, tapi tidak bisa tidak bisa disebutkan gitu. Ya karena mereka kafir. Kalau kita ada kekuatan besar itu apa yang lain? Kekuatan besar itu adalah campur tangan Allah. Kekuatan besar itu adalah campur tangan Allah. Kekuatan besar itu adalah ilmunya Allah. Inilah yang menyebabkan orang-orang berhasil. Inilah yang menyebabkan orang-orang mudah menuntut ilmu. Nah, ulama-ulama kita menganggap ilmu ini adalah ilmu laduni yang tidak bisa dipelajari, padahal bisa.
Sebagian ulama besar mengatakan bahwa ilmu laduni itu dipelajari dengan cara apa? Dengan tidak melanggar syariat Allah dan dia mendapatkan ridho gurunya. Salah satunya dengan cara apa? Nah ini dia, buku Syekh Jarnuji ini, yang 900 tahun yang lalu dibuat ini, yang telah dipakai oleh profesor-profesor luar biasa ya di dunia, ini mengajarkan kita untuk melakukan melakukan sesuatu yang mendatangkan ilmu dengan mudah, gitu. Nah, ibu bapak, saya punya teman kuliah waktu ngambil doktor. Kami sama-sama mengambil spesialisasi takdibuna, ilmu adab. Kalau saya spesialisasi rumah pendidikan keluarga muslim, ya. Kalau saya pendidikan keluarga muslim, nah teman saya ini beliau tinggal di Jepang, ya. Beliau tinggal di Jepang dan beliau melihat adab anak kecil Jepang itu luar biasa. Lalu disertasinya menulis tentang adab itu, ya. Di tengah hiruk pikuk Jepang, di tengah Jepang yang luar biasa dianggap sukses itu, ternyata mereka memiliki satu kekosongan. Apa kekosongan? Yaitu adab. Itu diperhatikan, ya. Itu diperhatikan beberapa puluh tahun yang lalu. Lalu dalam sebuah kebijakan pemerintahan Jepang, itu mereka membuat formula bahwa anak TK dan anak sekolah dasar tidak dibebani pelajaran-pelajaran yang wah, apa coba anak SD, anak TK, kalau di kita kan di negara yang kita nih ialah yang baru berkembang, ya, atau sedang berkembang, diajarin coding, diajarin ilmu-ilmu yang ribet, ya, kosinus tangen, rumus molekul, rumus empiris, ya. Itu di Jepang tidak. Sekolah taman kanak-kanak dan sekolah dasarnya, mereka fokus mempelajari adab yang ada dalam kitab ini, ya. Jadi mereka tidak belajar pelajaran yang sulit. Mereka tidak belajar pelajaran yang aneh-aneh. MySQL, coding, ya, masuk ke BIOS misalkan kalau kita. Enggak, mereka itu belajar adab. Maka pelajarannya aneh kalau ibu bapak lihat di media sosial itu. Anak TK suruh duduk, ya, lalu memperhatikan cara menghargai orang di jalan. Jangan lewat sembarangan. Kalau sembarangan ditabrak, ada boneka ditabrak, ada orang naik sepeda ditabrak oleh mobil. Nah itu pelajaran Jepang. Terus ketika mereka menyeberang jalan, mereka harus membungkukkan bagian badannya dan mengucapkan terima kasih. Arigatou gozaimasu, nah, dan sebagainya. Itu mereka tidak belajar yang aneh-aneh, mereka hanya belajar itu adab, cara menghormati guru. Kalau ibu bapak ngeliat film Doraemon dan Nobita, ya, Doraemon dan Nobita, itu si Nobita kalau Doraemon masuk ke dalam itu, karena mereka tidak ada assalamualaikum, mereka tidak ada waalaikumsalam, mereka masuknya itu dengan cara adab. Adabnya gimana? Mereka kreatif sendiri, mereka berkreasi sendiri. Aku pulang, grup, gitu ya. Aku pergi, grup. Selamat makan, grup. Nah, gitu. Itu kan buatan sendiri. Kalau dalam Islam kan, Umi, assalamualaikum, kan gitu. Abi, assalamualaikum, nah gitu. Ya, nah itu adab. Itu adab yang diterapkan di Jepang. Ini hasil penelitian teman saya tadi itu. Nah, dia mengajar sekolah di Jepang. Nah, dia meneliti itu untuk disertasinya. Dan saya ikut ketika beliau sedang di sidang disertasi. Nah, di buku saya ada, di buku Cultivating Successful Ulama, ya, konsep Mahatma Samad itu ada, saya jelasin itu. Ya, pelajaran ini saya jelasin di situ. Silakan dibaca di situ. Nah, yang berikutnya itu juga yang saya terapkan di Mahat Madrasah Umat. Ya.
Anak SD itu nggak bakalan saya kasih pelajaran-pelajaran rumit, enggak. Kelas 1 sampai 4 itu saya pelajari pelajaran yang menyenangkan mereka, enggak yang rumit-rumit. Ada ya pelajaran-pelajaran dan mereka nggak ada target. Nah, mereka baru ada target itu kelas 5. Nah, kenapa saya sebut kurikulum kita ini kurikulum internasional Madrasah Umat? Karena memang kita mengadopsi pelajaran-pelajaran internasional seperti Baina Yadaik, ya, bahasa Arabnya, maka cepat tuh. Ada juga kita juga mengadopsi kurikulum-kurikulum yang dari Finlandia dan Jepang. Saya pelajari kurikulum-kurikulum Finlandia dan Jepang. Ya, jadi kurikulum Swedia, Finlandia, Jepang itu saya pelajari, Bu Bapak. Saya pelajari ya kurikulum itu, lalu yang baik-baik saya terapkan di Pondok Madrasah Umat. Nah, di Swedia, di Finlandia itu juga sama. Mereka tidak dibebani PR, mereka tidak dibebani hal-hal berat di sekolah mereka. Bahkan mereka memiliki tagline itu seperti Rinso. Apa itu Rinso? Berani kotor itu baik. Kenapa? Mereka dibebaskan anak-anak TK-nya untuk bermain lumpur, untuk bermain pasir. Kenapa? Untuk explore. Jangan takut dengan badannya kotor karena lumpur. Kenapa mereka dibuat bermain enak, buat bahagia, memiliki adab kepada guru? Handphone nggak ada di mereka. Handphone nggak ada. Makanya di pondok kita juga handphone nggak ada. Handphone itu berlaku kelas 2. Kenapa kelas 2 mereka sudah mulai berlaku? Karena untuk daurah-daurah, karena untuk mereka mencari informasi dunia luar. Dan karena untuk mereka mengikuti pelajaran-pelajaran di Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Itu di pondok kita begitu. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Nah, jadi kita mengadopsi. Di Swedia, di Finlandia itu nggak ada pelajaran-pelajaran berat. Yang dikuatkan adalah adabnya. Mereka menguatkan adabnya di bawah, di level bawah. Ya, di golden age. Nah, kita juga dulu pernah mau begitu. Dibuatlah namanya kurikulum K13, penguatan karakter. Dulu ada lagi kurikulum merdeka dan sebagainya. Kita kebanyakan kurikulum, ya. Karakter itu ada. Udah langsung aja terapkan buku ini, wah luar biasa. Dibuat kurikulum lagi, kurikulum banyak, maka banyak yang mengkritisi kurikulum itu. Kurikulum karakter tujuannya bagus, akan mengikuti Jepang, mengikuti Finlandia. Kurikulum kita itu kurikulum 13, ingin memiliki karakter seperti Jepang, seperti Finlandia. Justru Jepang dan Finlandia mengikuti Islam. Nah, kita ini sendiri orang Islam, kenapa tidak mengikuti langsung ke sumbernya, yaitu adab. Nah, ini dia. Ini kesalahan fatal. Nah, makanya kita, kurikulum kita ini, kita buat sendiri. Ya, gitu ya. Nah, insyaallah rahimahullah, kemarin kita sudah bahas. Yang berikutnya adalah wa min tauqirihi. Dan bagian dari kita menghormati guru-guru kita, yaitu tauqiru auladihi. Dan kita menghormati anak-anaknya. Guru-guru kita itu hormati. Jangan buat anak guru kita tuh nangis. Harus dihormati. Wa man yata'allaqu bihi. Dan kita juga menghormati siapa-siapa yang terhubung dengan guru kita. Kakaknya, adiknya, ibunya. Ibu dan bapak guru kita itu kita anggap sebagai kakek nenek kita. Kalau kemarin dijelaskan bahwa seorang guru kita yang mengajari satu huruf itu adalah bapak dalam agamamu. Kemarin kan di situ disebutin di atas nih ya. Itu adalah bapak dari agamamu. Ya. Makanya anak-anak santri menyebut saya Abi. Kenapa? Karena ada dalam kitab ini, ya, saya ini adalah bapak dari para santri. Karena saya mengajarkan agama kepada mereka. Tapi bapak dalam urusan agama, bukan biologis. Ya, gitu ya. Wakana ustadzuna, Syekh dan ustadzuna dan ustadz kita, Syekh Islam Burhanuddin Sohibuhu. Yaitu Syekh Islam Burhanuddin Sohibuhul Hidayah rahmatullahi alaihi yahki.
dan ustadz kita dan guru kita Syekh Islam Burhanuddin Sohibu Hidayah. Syekh Burhanuddin ini adalah gurunya Syekh Jarnuji, gurunya Syekh Jarnuji pengarang kitab ini, Syekh Burhanuddin. Makanya Syekh Jarnuji itu dinisbatkan nama gurunya, yaitu Burhanuddin. Ini pernah saya bahas di pertemuan pertama atau pertemuan kedua. Silakan cek di YouTube-nya ya. Nah, itu saya pernah bahas. Kenapa Syekh Jarnuji ada kata Burhanuddinnya? Syekh Burhanuddin Syekh Al-Jarnuji Burhanuddin Al-Hidayah. Jadi banyak yang menyebut Syekh Jarnuji itu namanya Jarnuji saja, tapi disebutnya Syekh Jarnuji Burhanuddin Al-Hidayah. Disebutnya begitu. Kenapa? Karena murid itu sangat senang menyematkan nama gurunya di belakang namanya. Ya. Gurunya Syekh Jarnuji siapa? Guru utamanya yaitu Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah. Ya. Wa kana ustadzuna, dan keadaan guru kita Syekh Islam Burhanuddin Sohibu Hidayah, pengarang kitab Hidayah. Nah, ini gurunya guru kita, gitu ya. Ini adalah gurunya pengarang kitab Talim Mutalim ini. Jadi sangat senang murid itu menyematkan nama gurunya. Saya ulangi lagi, Syekh Jarnuji menyematkan nama gurunya, Syekh Jarnuji Burhanuddin Al-Hidayah. Maksudnya Syekh Jarnuji murid dari Syekh Burhanuddin, pengarang kitab Al-Hidayah. Nah, ini wakana ustadzuna Syekhul Islam Burhanuddin Sohibul Hidayah rahmatullahi alaihi yahki. Ya, maksudnya adalah ustadz kita Syekh Islam Burhanuddin, pengarang kitab Hidayah. Ya. Rahmatullahi alaihi, rahmatullahi yahki, semoga Allah merahmati atasnya, yahki telah berkata, an wahidan min akabiru aimati Bukhara. Ada salah seorang dari akabir aimati Bukhara. Ada seorang dari para ulama besar atau dari para imam-imam besar Bukhara, di Bukhara, ya. Bukhara itu tempat lahirnya Imam Bukhari, ya. Ibnu Ismail. Kana yajlisu majlisad dars, ya. Kana yajlisu majlisad dars. Jadi ia duduk dalam sebuah majlis, ya, untuk memberikan pelajaran. Wa kana yakum, dan kadang-kadang dia berdiri. Fi khilali darsil ahyana fasa'alu anhu. Maka orang-orang itu bertanya, fasa'alu anhu. Fa itu fi'il mudhari, fasalu ini ada jamak waw, aslinya itu waw nun, ya. Tapi karena dia menjadi fa'il, ya, maka nunnya dihilangkan. Kemudian banyak orang bertanya gitu, anhu, terkait itu. Jadi maksudnya adalah menurut guru Syekh Jarnuji, yaitu Syekh Islam Burhanuddin, pengarang kitab Hidayah rahmatullahi alaih, beliau mengatakan bahwa ada satu, mereka mengisahkan dulu, ada satu dari pembesar-pembesar imam atau ulama-ulama besar di Bukhara, ya, yang dia duduk untuk mengajar pelajaran. Tapi dia kadang-kadang bangun, lalu duduk lagi, bangun, duduk lagi. Nah, jadi si satu ulama besar di Bukhara ini, dia bangun, duduk lagi,
Ntar nggak lama bangun lagi, duduk lagi. Dia lagi ngajar, bangun, duduk lagi. Ya. Nah, lalu Pak As'alu anhu. Lalu banyak orang yang bertanya ke dia tentang itu. Ya. Pakola bertanyanya apa? Bertanyanya, wahai guru kami, Ustadz, kenapa Ustadz kok tiba-tiba berdiri, tiba-tiba duduk lagi? Ustadz lagi ngajar kami, ntar tiba-tiba berdiri, duduk lagi. Kenapa Ustadz? Ditanya gitu oleh muridnya. Ya, lalu dia menjawab, Pakola, kemudian dia menjawab, Inna bana ustazi yal'abu ma'as sibyani fi sikah. Ya. Sesungguhnya anak dari guruku ya sedang bermain dengan sahabat-sahabatnya ya. Ma'asibyan itu sedang bermain pisakah di jalan masjidnya, di jalan majelisnya. Sesungguhnya anak dari ustadku sedang sibyan, sedang bermain fisikah di jalanan. Wayaji'u ahyana ila bab, ahyana ilal bab masjid. Ya. Jadi ada anaknya si gurunya itu sedang bermain. Anaknya lah ini, anak gurunya loh ya. Ini sedang sibyan itu bermain. Ya, fisikah di jalanan. Wayajibu ahyana ila babil masjid. Kadang-kadang dia terlihat di pintu masjid. Yang namanya ini duduk. Di depan ada pintu masjid. Ya, ini guru ulama besar. Ulama besar di Bukhari sedang ngajarin pelajaran ke murid-muridnya. Lalu dia kadang-kadang berdiri, kadang-kadang duduk. Berdiri, kadang duduk. Ditanya, wahai guru kami, kenapa engkau begitu? Kadang berdiri, kadang duduk, kadang berdiri, kadang duduk. Padahal engkau sedang ngajar kami. Kata gurunya, aku melihat, tuh di sana tuh. Kelihatan kan karena pintu masjidnya kebuka, tuh di sana ada anak dari guruku. Yaitu anak dari guru kalian juga. Ya, karena ilmunya kan bersanad. Aku melihat anak itu, anak guruku sedang bermain sibyanan fisaki. Ya, fisikah. Ya. Beda ya antara sauki itu pasar dengan sikah di jalanan, di pinggir jalan. Nah, wayaji'u ahyana ila babul masjid. Kadang-kadang dia terlihat. Namanya anak tuh kan lari-lari kan. Nama di jalanan, kadang-kadang dia terlihat di pintu masjid. Ya. Kadang-kadang dia datang terlihat di pintu masjid. Fa'idha ro'aituhu, apabila aku melihat dia, anak ustadku, aku bangun untuknya. Ta'jiman lil ustaji, karena aku menghormati guruku. Masya Allah, kayaknya nggak ada di zaman sekarang begini nih. Ya, ini ulama besar loh di Bukhari. 1000 tahun yang lalu. Ya, ulama besar di Bukhari yang diceritakan oleh gurunya pengarang kitab ini, yaitu Burhanuddin Al-Islam Burhanuddin, bercerita di Bukhari ada satu ulama besar. Ketika dia sedang mengajar, dia bangun duduk, ditanya oleh murid-muridnya, wahai Ustadz kami, kenapa engkau bangun duduk, kenapa? Dia mengatakan, sesungguhnya aku melihat, ya, anak guruku itu bermain di jalanan. Kadang-kadang dia mendatangi pintu masjid. Fa'idha ro'aituhu, apabila aku melihat anak guruku itu, aku bangun untuknya. Kenapa? Ta'jiman lil ustazi, karena aku menghormati guruku. Padahal yang datang ke situ, yang dia lihat itu bukan gurunya. Tetapi yang dilihat oleh si ulama besar ini adalah anak gurunya.
Maksudnya apa? Menghormati anaknya, menghormati siapapun yang ada hubungan dengan guru kita, itu akan membawa keberkahan. Ini catatan ya, catatan. Nah makanya kalau kadang-kadang ada ustadz kita, guru kita dibawain apa aja nggak mau, bawain anaknya, ya, bawain anaknya. Ketika anaknya senang, maka orang tuanya pasti senang, gitu, ya. Waqadi, waduh ini udah 6.15 ya, cepat banget. Waqadul Imam Fajruddin Arshabandi kana rois aimati fi marru. Qadi itu adalah hakim yang ditunjuk oleh khalifah. Ya. Ingat, kita ini, kepemimpinan kita ini dalam Islam ada yang namanya khalifah. Ya, ada khalifah Abu Bakar, khalifah Umar, khalifah Utsman, khalifah Ali, khalifah Harun ar-Rasyid, khalifah Mutasim Billah dan sebagainya. Khalifah ini juga disebut sebagai kadang-kadang sultan, kadang-kadang Amirul Mukminin. Nah, Amirul Mukminin itu dalam kitab Al-Hijjah itu pertama kali dipanggilnya itu pada zaman Umar. Ya. Kalau ada kesempatan yang lain akan saya jelaskan. Qadi ini adalah hakim, ulama yang dipilih, yang ditunjuk oleh sultan atau oleh khalifah. Al-Qadi Imam Fakhruddin Al-Qadi Imam Fakhruddin Arshabandi kana rois Imam fi marru. Ya. Beliau ini Fakhruddin Arshabandi adalah rois, ketua para imam fi marru. Marru itu sebuah wilayah dalam kekuasaan Islam pada waktu. Wakana sultan dan sultan itu khalifah yahtarimuhu goyal ikhtiram. Jadi maksudnya Imam Imam, saya mau tegur ya, tadi yang baru masuk siapa tuh? Harimonanda ya. Sekarang udah 6:17. Harimonanda baru masuk dapat apa? Saya ulangi lagi. Wal Qadi Imam Fakhruddin Arshabandi kana rois Imam fil marru. Jadi Qadi Imam Fakhruddin Arshabandi, beliau itu kana itu adalah keadaan ya, yaitu rois, ketua atau kepala imam di Maru. Wa kana sultan yahtarimuhu goy tal ihtiram. Wa kana yakul, ya, beliau ini, sultan ini, khalifah ini sangat menghormati gurunya. Sangat menghormati gurunya. Dia mengatakan wa kana yaqul innama wujidtu bihada mansiba bihizmah ustadi. Jadi beliau mengatakan bahwa aku dalam posisi ini sesungguhnya aku berada dalam posisi ini bihada mansihabil bihizmatil ustad. Sesungguhnya aku ada dalam posisi ini itu karena aku berkhidmah, melayani guruku. Ya, ini kemarin dalam buku saya yang lain, saya pernah meneliti disertasi saya untuk doktor itu, saya meneliti pondok pesantren Tawalib. Itu di Padang Panjang, di Bukit Tinggi, namanya Pondok Pesantren Tawalib Parabek. Ya. Pondok Pesantren Tawalib ini itu bakal pondok pesantren pertama di Indonesia yang modern. Pondok pesantren ini tempat mengenyamnya guru-guru Buya Hamka. Di pondok pesantren ini Haji Rasul di situ ya. Pondok pesantren ini melahirkan pendiri An-Nida.
Universitas Gontor dan Pondok Pesantren Gontor yang kemarin beliau wafat, Allahumma yarham, yaitu Jarkasi, Imam Jarkasi ya. Beliau bapaknya itu, beliau di pondok pesantren ini. Saya pernah ngobrol dengan beliau, ya. Beliau mengatakan begini, ya, dalam wawancara itu, bahwa belajar saja tidak cukup untuk menjadi ulama. Saya punya teman, kata beliau, itu dulu kalau kami belajar, dia itu tugasnya hanya mijitin guru kami. Kadang-kadang suka nyiapin makanan guru kami. Ya. Secara duniawi, dia malah lebih beruntung daripada kami. Begitu dia ngomongnya. Kalau nggak salah, orang ini menjadi gubernur di Indonesia. Pada waktu itu ya, beliau cerita begitu. Nah, jadi untuk menjadi sukses itu gampang, Bapak Ibu. Ya, apa? Ya tadi kita harus ini nggak usah saya sebutin mana, ini sudah ada buktinya. Dan tadi juga sudah saya sebutkan terkait dengan yang dari Tawalib. Bisa searching ya, Pondok Pesantren Tawalib. Itu tahun 1918. Ya, ini sama zamannya dengan Muhammadiyah Ahmad Dahlan. Ya, gimana? Nah, inna mawujitu bihadal mansibal bi khidmatil ustad. Aku berada dalam posisi ini, ya, itu karena aku melayani guruku. Fa inni kuntu akhdamul ustadal qadil imam Aba Jaid Dabushi. Ya. Mana tadi? Dulu aku kuntu itu maksudnya dalam keadaan aku dulu gitu ya. Aku melayani ustadku Qadi Imam Abu Jaid Dabushi. Kalau saya baca ya, guru saya pernah mengatakan ke saya, si penguasa ini khalifah melayani gurunya itu seberapa lama. Ternyata dia belajar ke Ustadz Qadi Imam Abu Jaid Dabushi itu selama 30 tahun. Bayangkan khalifah melayani ketika belajar, ketika nyantri, melayani gurunya selama 30 tahun. Nih, ya. Wa kuntu akhdumu wa atbahu ta'am, ya. Dan aku menyediakan makanannya, ta'amuhu makanannya, salasina sana. 30 tahun. Di sini ada Pak Ija nggak? Pak Ija? Ada Pak Ija nggak? Iya, Bi. Salasina itu 30 atau 3? 30, Bi. Nah, berarti benar. Saya kadang-kadang nggak percaya diri nih setelah si Pak Ija mantap bahasa Arabnya. 30 tahun. Ini perasaan Bang Erin juga saya ajarin bahasa Arab nih. Mana ada udah Erin? Ada Ustadz. Nah, antum saya ajarin 30 apa? Salasina Ustadz. Salasuna. Salah sinat tuh. Ya, sini ada salah sinat Erin. Salasina. 30 tahun. Wala aqulu minhu syai'an, dan aku tidak mengambil sedikit pun makanannya. Ya. Jadi Qadi Imam Fakhruddin, ya, Arsyabandi, ya, kepala imam di Murug. Ya. Dia itu sangat dihormati oleh Sultan. Dia berkata bahwa dia berada dalam posisi seperti ini karena khidmatil ustadi, karena dia menghormati, melayani, khidmah, melayani gurunya. Fa inni kuntu ahdumul ustazal Qadi Imam Aba Jaid Dabushi. Siapa gurunya? Yaitu Qadi Imam Abu, yaitu karena dia melayani gurunya. Ya. Fa inni kuntu ahdamul ustazal Qadi Imam Aba Jaid
Dabusi. Nah, ini nama gurunya. Jadi dia melayani gurunya yang bernama Qadi juga, yaitu Abu Jaid Dabusi. Wa kuntu akhdumuhu wa atbahu ta'amu, yaitu dia melayani gurunya dengan cara menyediakan makanannya, nyediain makanannya. Salasina sanah, selama 30 tahun. Bayangin ya, wala aqulu minhu syai'an. Wala aqulu minhu syai'an. Dan dia tidak makan sedikit pun dari makanan gurunya itu. Nah, ini saya ingin ceritakan. Saya pernah mengeluarkan satu santri dari pondok saya. Saya pernah mengeluarkan satu santri dari pondok saya. Gara-gara apa? Bukan gara-gara anaknya. Anaknya baik, anaknya hebat. Tapi gara-gara orang tuanya. Ini saya sampaikan kepada orang tua nih. Saya jelasin ya. Saya pernah mengeluarkan satu santri di pondok. Gara-gara orang tuanya, bukan anaknya. Kenapa? Jadi anaknya itu saya kasih pelajaran adab. Adabnya apa? Jadi gini, di pondok kita itu untuk masak ada petugasnya. Bahkan dulu tuh ada catering. Tetapi dalam 1 minggu santri dikasih untuk memasak. Bukan untuk apa-apa, tetapi untuk mempelajari dia bisa mandiri. Karena kan target kita itu santri kita mondok di Timur Tengah. Di Al-Hajar, di Japira, di Ningsia. Ya. Mereka belajar di luar negeri. Mereka belajar di negeri asing dan mandiri. Bagaimana bisa nanti kalau anak-anak kita, santri-santri kita tidak mandiri, masak aja nggak bisa. Makanya di pondok ada jatah memasak 1 hari itu 1 minggu itu 1, bergantian. Nah, si anak ini curhatlah kepada ibunya dan bapaknya bahwa dia di pondok capek katanya. Kenapa capeknya apa? Ya, itu nggak capek. Masak itu justru enak. Masak itu justru ada pelajaran. Masak di pondok itu yang seminggu cuma 1 membuat anak-anak ceria. Pada main-main tepung. Ya, pada main-main tepung. Nah itu yang ngabisin makanan main tepung. Tapi saya diamkan. Saya nggak pernah protes karena memang mereka main dan sambil belajar memasak. Ya. Nah, anak kecil berbicara kepada ibunya, berbicara kepada bapaknya, si santri itu, karena tadi ingin dimanja dan ingin didengarkan oleh orang tua. Ibu, aku di pondok udah capek loh. Di rumah tolong hargai aku, kasih aku makanan enak, kasih aku main-mainan, gitu, peluk aku. Itu tidak semua curhatan anak itu menunjukkan bahwa dia sesungguhnya bukan, dia ingin dihargai. Sama seperti suami yang capek bekerja, udah lelah, dia tidak makan di kantor karena ingin menghargai istrinya masak di rumah, dia pulang kerja ingin disuguhi wajah yang cantik, ingin disuguhi minuman, ingin disuguhi makanan. Itu. Makanya kata Rasulullah, istri yang menjulurkan tangannya dalam keadaan cantik, lalu dalam keadaan enak dilihat, memegang tangan suaminya, maka berguguran dosanya. Kenapa? Karena suami ingin dihargai. Sama seperti anak tadi, ingin dihargai. Nggak capek. Orang mereka masaknya aja sambil bercanda, tepung kemana-mana, kayak kemarin Dara, tepung udah baju, dan sebagainya. Itu main-main. Nah, si ibunya ini protes ke saya. Si ibunya ini protes, tidak ingin anaknya masak. Walaupun sehari dalam seminggu. Sama saya suruh keluar. Ya udah, ibu jangan lanjutin aja. Keluar aja, saya nggak sanggup begini. Kenapa? Pendidikan saya begini. Ibu kalau nggak suka silakan keluar. Keluar aja nggak apa-apa. Ya, akhirnya saya keluarin. Nggak mau, saya nggak mau nerima lagi. Nggak mau nerima lagi. Kenapa? Ini sama dalam sebuah kisah. Ya, jadi gini. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu selalu makan paha ayam, ya, dengan santri-santrinya, ya. Dan dia memang tidak suka ke sayap yang kecil ayam itu, bagian dari ayam itu. Jadi sesuai dengan hadis,
kalau kita sedang makan, tidak suka, maka tidak mencela, hanya didiamkan saja. Ini ada dalam kitab Syaksia Islamiyah, ya, terkait dengan tidak mencela makanan. Nah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu kalau makan ada paha, ada bagian kecil dari sayapnya. Dan dimakan itu adalah pahanya oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan sisanya sayapnya itu tidak dimakan oleh beliau. Nah, tadi karena murid-muridnya tanjim ke gurunya, si anak ini makanan ayam makanan yang berbentuk sayap ayam kecil dari Syekh Abdul Qadir Jilani yang tidak dimakan ini dimakan oleh santri. Dimakan terus, gitu kan. Karena Syekh Abdul Qadir nggak suka, didiamkan saja. Dan itu juga nggak dikasih kepada muridnya. Tapi Syekh Abdul Qadir jadi tahu bahwa makanannya yang sayap itu dimakan oleh santrinya. Bukan bekas, bukan. Dimakan terus-menerus. Suatu ketika pulang dari nyantri Syekh Abdul Qadir Jilani, anaknya ini cerita kepada bapaknya. Kamu makan apa di pondok itu? Aku makan sisa dari Syekh Abdul Qadir Jilani berbentuk sayap. Oke. Sekali dua kali didiamkan oleh orang tuanya. Berikutnya kok ditanya lagi ketika pulang dan sebagainya, kamu makan apa? Makan sayap dari sisa guruku. Yang namanya anak kecil kan ngomong apa adanya. Padahal mah itu sayap sisa, bukan sisa, sayap yang tidak dimakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Dan itu juga nggak dikasih ke gurunya. Nggak dikasih ke gurunya. Tetapi beliau senyum melihat murid-muridnya makan itu, bukan bekas. Ya. Lalu bapaknya yang tadi ya, ingat santri itu hanya ingin didengar dan ingin dimanja. Dan bahasanya itu lugas. Bapaknya marah karena mendengar anaknya nyantri di Syekh Abdul Qadir Jilani makan sisa dan itu sayap kecil. Marahlah dia. Dia datangi Syekh Abdul Qadir Jilani dengan marah. Wah Syekh, aku menitipkan anakku untuk diperlakukan sebagai manusia. Syekh Abdul Qadir bingung, ini maksudnya apa ya? Kenapa? Ya. Anakku di sini dari tahun ke tahun hanya makan sisa makananmu berupa sayap kecil dari ayam. Syekh Abdul Qadir Jilani bilang apa? Baiklah kalau begitu. Jika engkau tidak suka metode pengajaranku, engkau boleh mengambil anakmu. Udah begitu doang. Begitu doang. Tidak membela diri, tidak mengklarifikasi, dan tidak mengkonfirmasi. Beliau hanya mengatakan, baiklah, jika engkau tidak ridho dengan caraku mengajari anakmu, engkau boleh mengambil anakmu, dan aku tidak mau lagi mengajarinya. Diusirlah anak itu dari pondok pesantren, dari pondok funduk ya, kalau itu funduk bukan pondok, dari funduk Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mohon maaf ya, lewat 3 menit saya jelaskan sampai clear. Nah terus setelah itu setelah dikeluarkan dari pondok itu, beberapa lama kemudian anaknya barulah menjelaskan, wahai ayah, ini udah lama ya berikutnya, wahai ayah, sesungguhnya yang aku maksud sisa makanan itu bukan sisa yang seperti engkau bayangkan, bekas mulut dan sebagainya. Walaupun sejujurnya, walaupun itu bekas mulut dari guruku, aku lebih suka daripada yang lain. Tetapi karena kemuliaan guruku, kata muridnya, aku diberikan sayap kecil dari yang tidak dimakan oleh guruku, Syekh Abdul Qadir Jilani, bukan sisa makanannya. Dan beliau tidak menyuruhku memakan itu, tetapi karena aku takjim, aku ingin mendapatkan ilmu dari guruku, aku ambil dan aku minta. Dan justru aku juga rebutan untuk mengambil itu dengan murid-murid yang lain. Tolonglah ayahanda kembali kepada guruku agar aku diterima lagi. Datanglah bapaknya ke Syekh Abdul Qadir Jilani.
ya, meminta maaf, memohon maaf atas perlakuan dan salah paham ini. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan tidak. Menuntut ilmu itu harus ada sinergi antara anak dengan orang tua. Anak Anda sangat bagus, anak Anda adabnya luar biasa. Tapi karena Anda sebagai orang tua tidak memiliki adab, aku tidak ridho dan silahkan bawa pergi anakmu. Begitu. Nah, apa yang saya lakukan pada waktu itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya nggak terima lagi. Dan saya nggak mau. Gitu. Gitu ya. Nah, insan fillah rahimakumullah. Nah, inilah ilmu-ilmu yang luar biasa. Ini juga peringatan untuk orang tua. Orang tua agar menghormati guru-guru dari guru-guru anak kita. Ya. Dan harus memiliki dan harus cerdas mencerna apa yang disampaikan oleh anak-anak kita. Gitu ya. Nah, jadi insan fillah rahimakumullah, mohon maaf sudah lewat 6 menit, saya tegur lagi, saya nasihatin lagi, ibu bapak jangan terlambat masuk. Kenapa? Karena sebagian sudah nggak dapat tuh ilmu di depan. Ya, tadi ada yang baru masuk, itu dapat apaan coba? 15 menit lagi mau bubar baru masuk. Gitu ya. Oke, semoga Allah merahmati kita, ya, sampaikan kepada karim kerabat, kepada saudara untuk mengikuti kajian ini. Kajian ini sudah sangat jarang, ya, kecuali di pondok pesantren yang memang masih menggunakan kitab kuning, karena kitab ini kitab utama. Untuk yang mudik, Ananda Alif, Soca Alpei, Ramadan, Dara dan Salsa bisa nanti mengikuti rekamannya kembali. Ya, dan bagi yang tadi terlambat, silakan mengikuti rekamannya kembali. Semoga Allah merahmati kita. Demikian Pak TU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.